Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatih helmintes, yaitu cacing pipih. Pelatih helmintes berasal dari bahasa Yunani, pelatih yang berarti pipih dan helmintes yang berarti cacing. Nah, oleh sebab itu, filum pelatih helmintes sering disebut cacing pipih. Oke, pelatih helmintes adalah hewan tripoblastik. Apa sih itu? Nah, sebelum lanjut, apa sih hewan tripoblastik itu? Yaitu hewan tripoblastik memiliki 3 lapisan sel pembentuk tubuh. Nah, lapisan terluar disebut ektoderm, lapisan tengah disebut mesoderm, dan lapisan dalamnya disebut endoderm. Nah, itu kenapa pelatih helmintes disebut hewan tripoblastik, karena pelatih helmintes memiliki 3 lapisan pembentuk tubuhnya. Yang pertama yaitu disebut lapisan ektoderm, yang kedua disebut lapisan mesoderm, dan yang terakhir disebut lapisan endoderm. Itu. Cacing ini biasanya hidup bebas dan bisa hidup sebagai parasit. Nah, yang merugikan adalah pelatih helmintes yang hidup dengan cara parasit. Oke. Nah, kemudian ciri-ciri umumnya. Yang pertama, memiliki lapisan tubuh. Memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu disebut tripoblastik tadi. Yang kedua, tidak memiliki rongga tubuh, disebut acelomata. Dan yang ketiga, bentuknya simetri bilateral. Yang keempat, memiliki sistem saraf atau tangga tali berupa ganglion anterior. Yang kelima, sistem pencernaan satu lubang. Dan yang keenam, memiliki sistem sirkulasi, respirasi dan ekresi. Nah, hidup di air tawar atau laut, tempat lembah, atau di dalam tubuh hewan lain. Nah, bentuk tubuh pelatih helmintes simetri bilateral yang berbentuk pipi. Ukuran pelatih helmintes hingga 20 meter panjangnya. Nah, pelatih helmintes adalah hewan tripoblastik yang terdiri dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pelatih helmintes tidak memiliki rongga tubuh atau acelomata. Nah, sistem pencernaan pada pelatih helmintes terdiri dari mulut, faring, dan usus. Nah, sistem pencernaan pelatih helmintes disebut sistem pencernaan satu lubang. Pelatih helmintes tidak memiliki sistem respirasi dan ekresi. Nah, pernapasan dilakukan secara difusi oleh seluruh sel tubuh pelatih helmintes. Pelatih helmintes tentunya memiliki sistem saraf tangga tali. Nah, sistem saraf tangga tali terdiri dari sepasang simpu saraf atau ganglia dengan sepasang tali saraf yang memanjang dan bercabang melintang seperti tangga. Reproduksi jantan dan betina berada di dalam satu individu. Nah, pelatih helmintes sehingga disebut hermafrodit. Tuh. Lanjut. Kemudian reproduksi pelatih helmintes dilakukan secara seksual dan aseksual. Nah, pada reproduksi seksual terjadi fertilisasi di dalam tubuh pelatih helmintes. Fertilisasi dapat dilakukan oleh sendiri atau 2 individu, sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi.
Setelah membelah, bagian potongan tersebut mengalami regenerasi dan tubuh menjadi individu baru. Nah, di sini klasifikasi platyhelminthes yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Trubelaria, yaitu cacing berambut getar. Yang kedua, Trematoda, cacing isap. Dan yang ketiga, Cestoda, yaitu cacing pita. Nah, Turbelaria. Nah, untuk ciri-ciri umumnya merupakan cacing pipih yang dapat bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya. Kemudian di permukaan ventral cacing ini terdapat yang dapat digetarkan. Dan yang selanjutnya, sebagian besar Turberia ini adalah cacing yang hidup bebas. Selanjutnya, panjang tubuh bervariasi. Ada 5-50 milimeter. Nah, dengan mikroskop biasanya bulu getar tak terlihat. Contohnya planaria. Hidup di air laut, air tawar, dan tanah basah. Kemudian jarang hidup sebagai parasit. Kemudian melakukan fragmentasi. Contoh dari Turbelaria. Yang pertama adalah planaria, merupakan cacing pipih yang hidup di air tawar yang jernih. Nah, yang belum mengalami pencemaran berat, biasanya cacing ini berlindung di bawah batuan dan kepalanya nampak seperti segitiga. Panjang tubuhnya dapat mencapai 2-3 cm, berwarna coklat kehitaman. Di bagian kepala terdapat 2 bintik mata, fungsinya untuk membedakan gelap dan terang. Jadi cacing ini tidak mampu melihat warna. Planaria bersifat fototrofik negatif. Ini dia adalah struktur tubuh planaria. Nah, di sini bisa dilihat planaria memiliki serabut saraf, terus kemudian rongga gastrovakuler, faring, mulut, kemudian bintik mata. Nah, bintik mata ini digunakan sebagai alat indera untuk mendeteksi cahaya untuk mendeteksi cahaya. Nah, planaria ini menyukai gelap. Nah, kemudian serabut saraf, atau disebut ganglia, yaitu sekumpulan saraf yang berfungsi sebagai otak. Kemudian rongga gastrovakuler yang bercabang. Fungsinya adalah mencerna makanan. Kemudian faring, fungsinya menyedot makanan. Lanjut. Kemudian trematoda, atau bisa disebut dengan cacing isap. Nah, ciri umumnya hidup sebagai parasit, tidak berselia, dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula agar tidak tercerna oleh tubuh inang. Kemudian memiliki alat penghisap yang dilengkapi dengan kait-kait untuk melekatkan diri pada inangnya. Kemudian memiliki bintil isap perut dan bintil isap mulut. Kemudian ada yang hidup ektoparasit, ada yang hidup endoparasit. Di sini ada yang hidup sebagai
ektoparasit dan ada yang hidup sebagai endoparasit. Nah, apa sih ektoparasit dan endoparasit ini? Nah, endoparasit merupakan jenis parasit yang dapat hidup di dalam tubuh organisme atau inangnya. Nah, jenis parasit ini disebut juga dengan parasit internal yang dapat hidup di lingkungan intraseluler maupun ekstraseluler dalam inang. Nah, itu untuk endoparasit. Dan apa sih ektoparasit itu? Ektoparasit merupakan jenis parasit yang hidup di permukaan tubuh dari organisme. Nah, parasit jenis ini juga disebut sebagai parasit eksternal atau parasit dengan sebutan ektoparasit. Ini dapat ditemui pada tumbuhan dan hewan. Kemudian untuk contoh dermatoda, yang pertama Fasciola hepatica atau parasit pada hati ternak dan manusia. Kemudian Clonorchis sinensis, parasit pada hati manusia. Schistosoma japonicum, cacing darah yang hidup dalam tubuh bilik perut, pembuluh bilik perut. Fasciolopsis buski, cacing isap yang hidup di dalam usus manusia, anjing dan babi. Kemudian Pharagonimus wastermani, cacing isap yang hidup di dalam paru-paru vertebrata. Kemudian Stipistoma haematobium, pada pembuluh darah vena dari saluran kencing dan saluran pencernaan. Nah, kemudian di sini contoh dari trematoda atau Fasciola hepatica, cacing hati. Nah, cacing hati ini hidup di hati inangnya, Fasciola hepatica, yang hidup di hati domba, sementara Fasciola gigantica yang hidup di hati sapi. Nah, bentuk tubuh cacing hati agak oval, panjangnya mencapai 3-5 cm. Dan pipih dorsoventral. Nah, pada bagian mulut meruncing. Di bagian mulut terdapat kail dan pengisap. Nah, agak ke belakang tubuhnya juga terdapat alat penghisap kedua, yakni penghisap ventral. Nah, ini untuk struktur tubuhnya. Di sini ada lubang ekresi, testis, reseptakel seminal, ovari, uterus, lubang genital, faring. Di sini ada mulut, alat isap oral, alat isap ventral, usus, kelenjar kuning telur, sistem nefridia, dan kantung kemih. Nah, ini untuk daur hidup cacing hati ini, dia telur. Nah, telur dilepaskan bersama dengan kotoran dari penderita. Jadi untuk siklusnya ini, ketika dia menginfeksi inang, dia akan bertelur dan telurnya itu dilepaskan bersama kotoran si penderitanya itu. Kemudian setelah telur akan berkembang menjadi larva atau miracidium dan masuk ke inang perantara satu, biasanya adalah siput. Kemudian tubuh siput, lava miracidium, akan bermetamorfosis menjadi sporosit. Nah, kemudian sporosit ini mengandung banyak kantung embrio yang akan tumbuh menjadi redia.
Kemudian radia akan tumbuh dan mengandung embrio yang akan berkembang menjadi sarkaria. Nah, sarkaria yang dihasilkan akan berpindah menempel pada tumbuhan air membentuk kista metaserkaria. Nah, tumbuhan yang mengandung kista dimakan oleh domba, maka kista akan berkembang menjadi cacing hati dewasa di dalam tubuh domba. Yang kedua adalah clonorchis, adalah cacing hati yang hidup di saluran empedu manusia. Nah, semua struktur tubuhnya sama seperti Fasciola. Berbedanya dengan Fasciola adalah cacing ini meletakkan metaserkaria pada ikan air tawar sebagai inang pertama dan sebagai inang perantara terakhir. Nah, sementara Fasciola meletakkan metaserkaria pada tumbuhan rumput. Jadi dapat disimpulkan bahwa di dalam ikan air tawar dapat terkandung metaserkaria cacing ini. Untuk menghindari, maka ikan air tawar harus dimasak hingga matang. Cacing ini banyak terdapat di Vietnam, Cina, dan Jepang. Kebiasaannya memakan ikan mentah di Jepang memudahkan penularan penyakit ini. Nah, kemudian untuk daur hidup clonorchis. Nah, yang pertama pas telur, kemudian berubah menjadi merasidium, kemudian hinggap di siput air, kemudian berubah menjadi sporosista, kemudian menghasilkan radia, menghasilkan serkaria, kemudian si cacing itu keluar dari tubuh siput. Nah, ikan tawar kemudian menempel di ikan air tawar, kemudian membentuk kista atau metaserkaria. Ikan dimakan, saluran pencernaan, hati sampai dewasa. Kemudian ikan air tawar itu dimakan oleh manusia dan mereka akan menuju saluran pencernaan, kemudian ke hati, dan sampai dia akan berkembang menjadi dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, schistosoma. Cacing ini hidup di dalam pembuluh darah, bilik atau vena. Nah, inangnya berupa manusia, biri-biri, binatang mengerat, dan sapi. Di Indonesia, cacing ini terdapat di Sulawesi. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan schistosomiasis, atau penyakit ini menyerang jutaan umat manusia di Afrika dan Asia. Penderita akan mengalami kerusakan hati, kelainan jantung, limpa, kantong kemih, dan ginjal. Untuk daur hidup Schistosoma javonicum, dia bertelur, keluar bersama feses, kemudian berkembang menjadi merasidium, kemudian menempel ke siput air, kemudian berkembang menjadi sporosista, dan kemudian menghasilkan radia, menghasilkan serkaria keluar dari tubuh siput, kemudian menembus kulit manusia, terus menuju pembuluh darah vena, kemudian berkembang menjadi dewasa. Nah, untuk Schistosoma clonorchis seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu Cestoda.
Ciri utamanya adalah bentuk tubuh tipis seperti pita, tidak berselia, tubuh ditutupi oleh kutikula, memiliki saluran pencernaan makanan, memiliki skoleks, saker, dan restellum, memiliki 2 hospes, hewan hermafrodit, mampu melakukan pembuahan sendiri, bentuk infeksi Cysticercosus. Kemudian untuk contoh dari cestoda yaitu Taenia saginata dan Taenia solium. Daur hidupnya froktolit, keluar bersama feses, kemudian mencemari makanan babi atau sapi. Babi kemudian setelah memasuki tubuh babi, dia akan menuju usus babi, kemudian bertelur, kemudian telurnya menetas jadi hekasan, kemudian aliran darah, kemudian menuju aliran darah, kemudian menempel di otot daging atau cysticercus, kemudian babinya dimakan oleh manusia, kemudian pindah kepada usus manusia atau disebut cysticercus pecah itu. Kemudian membentuk skolek. Skolek ini menempel di dinding usus. Sampai dewasa, dia berkembang dewasa di manusia, kemudian keluar bersama kotoran. Penyakit yang disebabkan platyhelminthes. Kemudian untuk struktur tubuh Taenia sp yaitu ada kait dalam kepala, mulut penghisap, segmen tubuh muda, lubang genital, saluran ekskresi, kemudian saluran saraf, testa, saluran sperma, vagina, uterus, ovari, kelenjar cangkang, dan kelenjar kuning telur. Ini untuk Taenia saginata dan Taenia solium. Seperti inilah daurnya. Peranan platyhelminthes pada umumnya platyhelminthes merugikan sebab parasit pada manusia maupun hewan. Agar terhindar dari infeksi cacing parasit atau cacing pita, sebaiknya dilakukan beberapa cara, antara lain memutuskan daur hidupnya, menghindari infeksi dari larva cacing, tidak membuang tinja sembarangan sesuai dengan syarat-syarat hidup sehat, dan tidak memakan daging mentah atau setengah matang. Masak, jadi dagingnya dimasak sampai matang. Platyhelminthes yang menguntungkan yaitu Planaria sp. Seperti ini untuk Planaria. Untuk Planaria sp, ciri-ciri umum Planaria: panjang tubuh Planaria dapat mencapai 2-3 cm. Tubuh ditutupi oleh lapisan epidermis yang mengandung kelenjar-kelenjar unisel yang terbuka. Pada epidermis, bagian permukaan ventral, terdapat bulu getar atau silia yang bangun untuk bergerak. Bagian kepala Planaria tampak berbentuk segitiga. Pada bagian tersebut terdapat 2 bintik mata yang berfungsi untuk membedakan intensitas cahaya. Anggota Trubelaria merupakan kelompok cacing pipih yang memiliki silia atau bulu getar. Salah satu Trubelaria yang sering dipelihara Planaria neculata atau Dugesia sp. Planaria biasanya hidup di air tawar, kolam sungai yang jernih, melekat pada batuan-batuan dan atau daun. Bintik mata tersebut belum dikatakan sebagai alat penglihatan.
Nah, saluran pencernaan oke, mungkin cukup sekian untuk pelatih Helmi Tes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.